Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Fitri Widya absen 22. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya mengenai virtual office. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan dua laporan virtual office saya dari dua website yang berbeda-beda. Yang pertama, saya mengobservasi virtual office dari regius.com. Nah, ini adalah laman website dari Regius Virtual Office. Kerja dari Regius.com itu sendiri, yang pertama ada pilih dan rancang ruang kantor Anda. Yang dimaksud dengan kalian memilih penyedia virtual office yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang akan kalian buat nanti. Yang pastinya penyedia akan menawarkan berbagai paket layanan dengan harga yang sangat bervariasi. Nah, disitulah kalian memilih virtual office yang sesuai dengan budget atau anggaran dan yang pastinya sesuai dengan kebutuhan bisnis yang akan kalian buat. Disitu juga fase dimana kalian dapat memilih lokasi kantor yang kalian inginkan. Setelah menemukan penyedia virtual office yang tepat, langkah selanjutnya yakni kalian menyewa alamat kantor dan nomor telepon dari penyedia virtual office tersebut. Alamat kantor dan nomor telepon inilah yang selanjutnya akan menjadi alamat bisnis dan nomor telepon bisnis kalian. Hal itu dapat menyebabkan bisnis kalian terlihat lebih profesional di mata klien dan mitra. Langkah selanjutnya, jika sudah fix dengan nomor telepon dan alamat bisnisnya, langkah selanjutnya kalian bisa tingkatkan dan ubah sesuaikan kantor. Dalam artian ini, kalian bisa menyesuaikan sendiri desain kantor yang kalian inginkan nanti, atau jika tidak ingin repot-repot, kalian dapat meminta penyedia virtual office untuk merancangkan kantor yang kalian inginkan. Jika kalian sudah setuju dengan semua prosedur yang telah diberikan oleh penyedia virtual office, kalian dapat menandatangani kontrak yang diberikan, dan setelah menandatangani kontrak tersebut, kalian otomatis akan mendapatkan layanan komunikasi dan administrasi yang akan sangat berguna bagi bisnis kalian. Hal ini meliputi dari penerimaan telepon, pengiriman email, atau pengelolaan dokumen. Dengan menggunakan layanan ini, kalian akan dapat berfokus pada pengembangan bisnis kalian saja tanpa harus repot-repot memikirkan masalah urusan administratif karena sudah diurus oleh penyedia virtual office. Setelah sudah fix untuk menandatangani kontrak dengan penyedia virtual office-nya, kalian bisa langsung untuk menempati ruangan baru kantor yang akan kalian gunakan. Dan tim ahli dari penyedia virtual office-nya akan sangat bersenang hati untuk mengurus segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk kedepannya. Setiap virtual office pastinya mempunyai kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Untuk di Regius Virtual Office ini, menurut saya kelemahannya itu terdapat pada biayanya yang relatif tinggi untuk kategori virtual office. Apalagi jika kalian membutuhkan fasilitas tambahan, otomatis juga akan mendapatkan biaya tambahannya. Dan juga ketersediaan di Regius Virtual Office ini terbatas, apalagi pada jam-jam sibuk, sehingga memerlukan reservasi dari jauh-jauh hari, apalagi jika membutuhkan ruang rapat secara berkala atau rutin. Dan pastinya juga ada beberapa manfaat jika kalian memilih Regius.com untuk menghandle bisnis kalian. Yang pertama, itu kalian dapat menghemat biaya operasional. Memang di Regius.com ini biaya yang ditawarkan relatif tinggi, tetapi tetap tidak semahal jika kalian membeli kantor fisiknya secara langsung. Yang kedua, ketika kalian memiliki alamat bisnis di Regius.com ini akan meningkatkan kredibilitas bisnis kalian, karena Regius.com ini adalah
website virtual office yang bergengsi di Indonesia. Yang ketiga, jika di Regius dapat memilih ukuran dan konfigurasi ruangan yang kalian butuhkan menyesuaikan dengan jumlah karyawan yang kalian miliki. Oke, dari hasil kesimpulan secara keseluruhan saya mengobservasi kantor regius.com virtual office ini, yakni virtual office Regius ini dapat disimpulkan bahwa virtual office Regius adalah sebuah layanan yang memungkinkan pengusaha yang baru berbisnis memiliki alamat kantor yang terdaftar secara legal tanpa harus memiliki ruang fisik atau bangunan kantornya yang nyata. Manfaat menggunakan virtual office yakni kita dapat menghemat biaya operasional tempat kerja, dan bahkan kita juga bisa menyewa dalam waktu singkat atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dengan menggunakan Regius ini kita akan mendapatkan tempat yang bergengsi serta strategis, dan juga Regius memiliki jaringan kantor virtual yang sangat luas tersebar di berbagai kota besar dunia. Ini sangat menguntungkan bagi bisnis yang baru launching atau memiliki klien internasional. Regius sendiri merupakan pilihan yang baik bagi banyak bisnis. Namun penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya sebelum membuat keputusan. Lakukanlah riset yang mendalam dan bandingkan dengan penyedia jasa lain. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlukan. Oke, untuk laporan yang kedua, saya mengobservasi virtual office dari workfrom.id. Ini dia laman website dari workfrom virtual office. Yang akan saya jelaskan yakni tentang bagaimana cara kerja workfrom virtual office. Cara kerja yang dijelaskan pada workfrom virtual office yakni meliputi 3 hal. Yang pertama yakni ada video conference, yang kedua ada virtual address, yang ketiga ada area kerja bersama. Yang pertama yakni ada video conference. Video conference ini maksudnya yakni cara kerja virtual office yang lebih efisien dan efektif di zaman sekarang, karena zaman sekarang itu lebih banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan atau klien itu menggunakan online. Layanan ini biasanya digunakan untuk rapat. Layanan ini memudahkan komunikasi dan kegiatan yang membutuhkan banyak koordinasinya, jadi lebih memudahkan untuk saling berkomunikasi gitu. Daripada di chat itu sepertinya kurang efektif ya, karena dapat terjadi kebingungan saat menjelaskan. Yang kedua yakni ada virtual address. Penyewa akan mendapatkan nomor telepon dan alamat bisnis yang meskipun belum resmi bisa digunakan, tetapi jika ada klien yang ingin menghubungi bisnis kalian, itu bisa melewati nomor tersebut yang akan dijawab langsung oleh customer service dari penyedia virtual office yang sudah jelas pasti berprofesional. Ketiga yakni ada area kerja bersama. Yang dimaksud dengan cara area kerja bersama yakni pemilik bisnis dan karyawan akan mendapatkan fasilitas dukungan teknologi dan diberi akses ke area kerja bersama, sehingga tetap dapat menciptakan suasana kerja yang bersinergi meskipun lewat virtual. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pastinya virtual office di Indonesia ini mempunyai kekurangan dan kelemahannya masing-masing, termasuk juga pada workfrom.id ini. Meskipun workfrom.id ini merupakan salah satu platform coworking space yang cukup populer di Indonesia, tetapi menurut informasi yang saya baca di internet, beberapa pengguna mengidentifikasi adanya kekurangan di workfrom.id ini, antara lain yang pertama yakni ada kurangnya variasi fasilitas.
Yang dimaksud dari kurangnya variasi fasilitas ini seperti kayak misal di suatu daerah itu work from virtual office-nya fasilitasnya itu lebih lengkap, sementara work from di cabang lain itu fasilitasnya lebih sederhana. Jadi kelengkapan antara beberapa cabang work from ini itu berbeda fasilitasnya, berbeda kelengkapan fasilitasnya. Yang kedua yakni ada biaya bulanan. Biaya bulanan ini sepertinya agak sedikit memberatkan para pebisnis, apalagi terutama yang menggunakan ruang kerja itu hanya sesekali saja. Yang ketiga yakni ada stabilitas. Kualitas koneksi internet di setiap lokasi pastinya berbeda-beda, sehingga koneksi yang tidak stabil itu bisa mengganggu produktivitas saat bekerja. Tapi menurut saya ini bukan kesalahan dari pihak work from, karena itu setiap wilayah itu pasti sinyalnya berbeda-beda. Tapi mungkin dari pihak work from-nya bisa jika ingin membuka alamat kantor itu di daerah yang sinyal jaringannya bagus, jadi tidak mengganggu produktivitas para klien. Terdapat juga pastinya beberapa manfaat dari workfrom.id ini. Tidak jauh beda dari manfaat reduce.com yang sudah kita bahas sebelumnya, karena manfaat dari workfrom virtual office ini juga meliputi 3 hal. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, yakni lebih menghemat biaya, karena di sini dibebaskan dari seluruh biaya sewa tanah atau perusahaan yang jumlahnya bisa sampai puluhan juta per bulan. Dan juga manfaatnya jika menggunakan virtual office ini, itu kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan gaji karyawan administratif, karena semuanya sudah dijalankan oleh sistem yang dijalankan secara daring. Dan juga kita tidak perlu melakukan pengadaan barang operasional seperti yang ada di kantor fisik. Yang kedua yakni fleksibilitas. Keuntungan virtual office yaitu untuk mendapatkan fleksibilitas, karena ini memang tujuan awal dari virtual office bagi perusahaan dengan sistem daring, untuk mendapatkan fleksibilitas karyawannya, karena dapat mengerjakan pekerjaan lebih fleksibel di kapan saja dan dari lokasi manapun. Dan keakses rapat juga dapat lebih mudah dengan menggunakan kantor virtual ini. Kita tidak perlu bertemu secara langsung dengan kliennya, melainkan kita dapat mengakses ke ruang rapat cukup dengan menggunakan gawai atau laptop yang tersambung dengan internet. Yang ketiga yakni kemudahan akses ke sumber daya bisnis. Keuntungan ketiga ini jika menyewa virtual office adalah mendapatkan akses ke sumber daya bisnis secara bebas. Kapan saja ingin mengakses, ya tinggal buka sistemnya. Dengan sistem seperti ini itu tidak terlalu terdapat banyak kendala, asal mempunyai jaringan yang lancar. Contoh kecilnya, saat ingin melakukan koordinasi dengan karyawan, jika tidak mungkin bertemu dengan langsung, bisa menghubunginya secara virtual, termasuk juga melakukan rapat dengan klien atau rekan bisnis. Itu dapat menggunakan internet saja, ya seperti tadi yang saya sudah jelaskan, yakni menggunakan gawai atau laptop yang sudah tersambung dengan internet yang lancar. Oke, jadi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan di work from virtual office, yakni work from virtual office menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat bagi perusahaan, terutama dalam hal efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kemudahan akses ke sumber daya bisnis. Dengan menggunakan virtual office, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya operasional yang besar seperti menyewa kantor fisik atau membayar gaji untuk pegawai administratif. Komunikasi dan koordinasi ini bisa dilakukan secara efektif melalui video conference tanpa perlu tatap muka langsung.
Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti kurangnya variasi fasilitas di berbagai lokasi dan juga biaya bulanan yang bisa menjadi beban sebagian pengguna, dan juga masalah konektivitas internet yang tidak selalu sama di setiap daerahnya. Oke, sekian presentasi hasil laporan observasi virtual office saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.